Optimalisasi komunitas belajar pada SLB di Kota Blitar menguatkan implementasi kurikulum merdeka dengan kompak Siterman. Oleh Sri Kurniawati, SPD MPD, pengawas sekolah jenjang SLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar. Kompak Siterman merupakan akronim dari rangkaian langkah-langkah dalam strategi pendampingan yang penulis lakukan. Mulai dari langkah kemitraan, objektif, measurable atau terukur, pakai IT, aman berbagi, hingga langkah konsisten membentuk akronim kompak, serta langkah-langkah evaluasi, terdampingi dan atau mandiri membentuk akronim Siterman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dan terus belajar di setiap saat dan setiap kesempatan, Bapak Ibu hebat. Saya Sri Kurniawati, pengawas sekolah pada 6 lembaga SLB di Kota Blitar. Memasuki Januari 2023 merupakan awal bulan pada semester kedua dalam tahun pertama. 6 SLB di Kota Blitar secara serentak mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui 2 jalur yang berbeda. 1 SLB dengan jalur PSP angkatan kedua. 3 SLB mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui jalur pilihan pertama, yaitu mandiri belajar. 2 SLB yang lainnya mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan pilihan kedua, yaitu jalur mandiri berubah. Hasil telaah rapot pendidikan dan hasil analisis penilaian kinerja guru yang dilakukan pengawas sekolah bersama kepala sekolah pada Rabu 4 Januari tahun 2023 di SLB Negeri 4 Kota Blitar mengindikasikan bahwa pemahaman guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di 6 SLB Kota Blitar perlu dikuatkan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk itulah pengawas pembina merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pendampingan dengan kompak Siterman yang bertujuan membantu guru menjawab 3 tantangan dalam upaya mengimplementasikan kurikulum merdeka. Tantangan pertama, masih adanya miskonsepsi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Antara lain, pentingnya dokumen KUSP yang perlu disusun seragam mengikuti contoh-contoh yang beredar. Guru tidak perlu repot-repot merancang pembelajaran sendiri karena sudah cukup mengambil perangkat pembelajaran yang ada dari contoh-contoh di PMM. Pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila harus menghasilkan produk yang layak dan patut digelarkan dalam ajang kompetisi. Tantangan yang kedua, guru perlu melek IT. Sementara belum semua guru menguasai dan memanfaatkan IT sebagai sarana belajar, baik secara mandiri maupun berkolaborasi. Hal ini berkolerasi dengan masih rendahnya guru dalam mengakses PMM sebagai wadah belajar mandiri. Tantangan yang ketiga, belum adanya komunitas belajar. Adanya kelompok kerja guru SLB yang sudah terbentuk selama ini di Kota Blitar, perannya belum optimal sebagai wadah belajar bersama dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Pada Rabu 11 Januari 2023, sosialisasi dengan topik mengoptimalkan peran komunitas belajar dilakukan secara luring untuk membangun kemitraan pada 6 sekolah binaan sebagai bentuk upaya penguatan pemahaman guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Share PPT materi komunitas belajar melalui grup WA sekolah dan mengunggahnya di YouTube serta mengarahkan guru-guru untuk browsing pada laman Kemendikbudristek membantu menguatkan pemahaman guru-guru secara mandiri dalam
Implementasi kurikulum merdeka. Mengelola komunitas belajar. Bagaimana bentuk serta gambaran komunitas belajar? Kemitraan berlanjut dengan coaching untuk memaksimalkan kompetensi kepala sekolah dalam upaya menguatkan implementasi kurikulum merdeka melalui komunitas belajar. Lembar catatan kesimpulan hasil coaching diunggah pada Google Drive menjadi dokumen kesepakatan yang dinamis dalam pendampingan. Irama pembentukan komunitas belajar dalam sekolah, antar sekolah, hingga komunitas belajar daring di SLB Kota Blitar pun berjalan indah, penuh warna, sesuai potensi dan karakteristik masing-masing SLB yang berbeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang longgar tuh hari ini? Alhamdulillah Ya, longgar. oke. Monggo. Terus kita jadi coaching hari Iya. ini? Siap, sip. Pendampingan pada aksi nyata komunitas belajar dilakukan secara objektif sesuai kebutuhan belajar masing-masing komunitas belajar untuk mendapatkan hasil yang terukur hingga aman berbagi untuk saling menginspirasi dan saling mendapatkan perbaikan dalam pembelajaran. Di SDLB sendiri yang paling banyak kesulitannya adalah bagaimana tingkat konsentrasi siswa. Jadi anak-anak itu kan belajar dengan konsentrasi yang kadang minim. Sebagai alat bantu dalam komunikasi dan memudahkan akses informasi dalam belajar, pemanfaatan teknologi informasi seperti Google Chrome, Microsoft Windows, YouTube, WA, Google Drive, Google Form, Padlet, Google Meet, platform Merdeka Mengajar Kemdikbudristek, dan dashboard PMM BPPMP Jawa Timur menjadi pilihan dan solusi. Evaluasi pada pendampingan kompak Siterman yang dilakukan dalam dua sistem, yakni evaluasi terdampingi dan evaluasi mandiri, bertujuan mengetahui sejauh mana capaian dari masing-masing komunitas belajar dalam memastikan setiap anggotanya telah memperoleh hasil belajar yang berupa perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran, sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang terukur dan bermakna bagi murid secara aman dan menyenangkan. Dengan menggunakan siklus belajar inquiry melalui pendampingan pada komunitas belajar dalam sekolah, antar sekolah dan daring dalam PMM, Kompak Siterman telah berhasil membantu guru dan kepala sekolah meningkatkan pemahaman dan menguatkan peran masing-masing dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, sehingga secara aman dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yakni pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Irene Wemi Ginatra SPD, Guru SLB Negeri 2 Kota Blitar. Saya menjadi penanggung jawab komunitas belajar yang ada di sekolah kami. Komunitas sekolah kami secara bertahap mulai berani untuk mengubah pilihan, mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dari pilihan yang pertama, yaitu mandiri belajar, menjadi pilihan yang ketiga, mandiri berbagi. Pendampingan yang telah dilakukan oleh Ibu Pengawas kami, Ibu Sri Kurniawati, telah meningkatkan aktivitas belajar dan pemahaman kami dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Belajar dan berbagi praktik baik pembelajaran melalui komunitas belajar antar sekolah dan daring melalui PMM juga telah aktif kami lakukan. Pemahaman yang selaras tentang bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka membuat kami mampu merancang dan mengelola pembelajaran yang berpihak. Sehingga murid-murid di sekolah kami merasa nyaman dan senang belajar bersama kami. Materi esensial, penguatan karakter, dan pengembangan potensi siswa yang menjadi fokus dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dapat termaksimalkan capaiannya dengan menguatnya pemahaman guru yang selaras dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Maka, sukses pembelajaran murid menjadi tanggung jawab bersama semua warga sekolah.